Cara ternak ayam kampung asli di lahan sempit. Ayam kampung asli atau lebih dikenal ayam boras adalah jenis ayam unggul, ayam lokal yang sangat berpotensi bagus teman-teman. Apabila kita ternak bisa menghasilkan telur dan daging sehingga banyak diminati oleh masyarakat, terutama yang bermukiman di wilayah pedesaan teman-teman. Ternak ayam kampung ini umumnya dilakukan di rumah teman-teman. Jadi ternaknya itu memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk ternak ayam dengan skala kecil teman-teman. Tidak seperti ayam yang lainnya, mungkin ayam ras petelur, layer atau legging daulen. Apabila ditekuni dengan serius, usaha budidaya ternak ayam kampung ini sangat menguntungkan buat sahabat-sahabat yang ingin mencoba usaha ternak ayam kampung asli. Tapi sebelum teman-teman melakukan atau usaha ternak ayam kampung, teman-teman harus memahami atau harus bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah awal sebelum teman-teman memulai ternak ayam kampung asli di rumah, mungkin teman harus menyiapkan lahan teman-teman. Lahan itu yang paling pokok. Jadi lahan itu paling utama untuk kelangsungan ternak ayam kampung kita teman-teman. Setelah itu lahan sudah punya, baru kita menyiapkan kandang teman, kandang untuk memelihara ayam-ayam kita nantinya. Biasanya kan kita tahu kalau ayam yang diternak oleh orang-orang terdahuluan, sistemnya itu ternak ayam secara tradisional teman-teman. Biasanya hanya dilepas di pekarangan rumah, diumbar tanpa menggunakan kandang. Itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja, karena kita tahu bahwa orang dulu itu masih jarak rumahnya itu masih berjauhan teman-teman. Jarak rumah masih berjauhan, lahan di pekarangan rumah itu masih luas, jadi sangat memungkinkan jika ternak ayamnya itu dilakukan secara umbaran. Jadi ayam itu tidak merugikan tetangga teman-teman, itu masih bisa teman. Tapi kalau waktu sekarang ini, karena kita sudah tahu perkembangan zaman, rumah sudah hampir padat, di pemukiman itu sudah padat teman-teman. Jadi kalau kita ternak ayam sistem umbaran, secara otomatis kan nantinya ayam-ayam yang kita pelihara itu takutnya merugikan tetangga teman-teman. Udah itu nanti buang kotoran di lingkungan tetangga atau mungkin di teras tangga, itu yang wajib nanti kita perhatikan teman-teman. Maka dari situ, karena semakin sempitnya lahan pemukiman karena padatnya pemukiman penduduk, maka cara yang harus kita lakukan adalah dengan kandang seadanya. Itu tadi, lahan sempit, kita berusaha teman-teman membuat kandang ayam dengan pagar pembatas seadanya, bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita, mungkin jaring ayaan yang nantinya dapat kita pasang sendiri, kita rangkai sendiri, kita buat sendiri pagar pembatas kandang ayam, agar nantinya ayam-ayam yang kita pelihara itu tidak berkeliaran teman-teman, dia berkeliaran ke sana ke sini sehingga tidak merugikan tetangga. Selain itu, fungsi dari pagar pembatas itu tadi juga untuk menjaga ayam-ayam kita dari binatang-binatang predator di luar sana teman-teman. Yaitu karena modal kita itu kecil, kita dengan lahan sempit, jadi cara merawat DOC-nya pun cukup sederhana teman. Jadi bisa di ruangan-ruangan rumah yang tidak terpakai, nanti teman-teman bisa buat brooding, tempat memelihara DOC anak ayam. Teman-teman bisa membuat kardus-kardus bekas
di situ nanti teman-teman bisa untuk merawat DOC. Yang penting DOC itu hangat, di dalamnya ada ventilasi udara dan ada penghangat. Kalau untuk penghangat, karena kita ternak ayamnya itu di lahan sempit dengan modal kecil, teman-teman bisa memakai lampu 5 watt teman-teman. Yang penting ayam merasa nyaman, hangat di dalamnya teman-teman, itu sudah lebih dari cukup untuk mengembangkan atau membesarkan DOC kita sampai masa benar-benar ayam itu bisa dilepas di kandang umbaran teman-teman. Karena lahan kita sempit, secara otomatis kan, karena ternak ayam kampung kita di lahan sempit, secara otomatis kan lahan sempit, kita harus menjaga teman-teman tingkat kebersihan kandang ayam kita, agar nantinya kandang ayam kita tidak cepat bau teman-teman. Dengan langkah ya, selain kita bersihkan, kita jaga sirkulasi udaranya itu agar tetap bagus teman-teman. Sini berganti dengan jalan ya, kalau ada pohon-pohon di sekitar kandang yang kelihatannya menutupi kandang kita dari sinar matahari, harus kita pangkas teman-teman. Itu berfungsi nanti agar sinar matahari itu bisa masuk ke dalam kandang teman-teman. Secara otomatis kalau bisa masuk ke dalam kandang, ada kotoran yang sekiranya itu becek, maka kalau kena sinar matahari secara otomatis kotoran itu akan cepat kering, dan kalau sirkulasi udaranya bagus, bau yang ada di kandang itu cepat terurai, cepat terbawa oleh udara, maka tingkat kelembapan yang ada di kandang itu akan terurai, maka akan bagus, akan terjaga dengan baik teman-teman, dan ayam di dalamnya akan merasa nyaman, dan nyaman itulah yang mempengaruhi nanti tingkat kesehatan dari ayam itu. Selain itu, untuk menjaga imun ayam agar kebal dari penyakit, teman-teman nanti juga bisa menggunakan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita, mungkin dari kunir, jahe, temulawak, temu belenya, dan lain. Nanti kita bisa manfaatkan, kita olah untuk jamu-jamu herbal yang nanti kita kasihkan ke ayam kita agar meningkatkan imun ayam kita, agar tidak gampang terkena penyakit teman-teman. Teman-teman perhatikan, agar mempercepat pertumbuhan ayam, makanya karena lahan kita sempit ya, kita fokuskan teman-teman, ternak ayam kampung itu dijadikan ternak ayam petelur, yang intinya nanti telurnya itu kita amili, terus kita tetaskan dengan mesin penetas teman-teman, agar memotong siklus dari indukan untuk menghasilkan DOC kan harus dingkrami, itu kita potong langsung kita tetaskan dengan mesin tetas. Kasihan kalau indukan harus mengkrami telurnya, itu prosesnya itu butuh waktu 21 hari, jadi ayam sudah berhenti produksi. Jadi di sini ayam itu biar fokus bertelur, ayam kampung fokus menjadi ayam kampung petelur, yang nantinya telurnya itu kita tetaskan dengan mesin petetas teman-teman. Secara otomatis kan perkembangan ayam itu pun nantinya cepat teman-teman. Kalau itu cepat karena lahan kita sempit, maka di sini kalau ayam itu sudah siap panen, nantinya harus cepat nanti kita jual teman-teman, agar kapasitas yang ada di kandang itu sesuai dengan luas kandang dan isi, itu juga wajib nantinya diperhatikan teman-teman. Jadi nanti kalau ayam itu sudah siap dijual, harus cepat dijual nantinya, agar cepat berputaran di dalam modal kita cepat kembali, kita dapat apa secara total untuk kita bisa mengembangkan ternak ayam kita teman-teman. Itu juga harus wajib diperhatikan. Nanti kalau teman-teman kesulitan di dalam sistem penjualan, nanti teman-teman bisa menggunakan media online, mungkin bisa menggunakan WA, FB dan sebagainya, agar nanti jangkauannya bisa luas teman-teman. Dan semoga ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya ternak ayam pemula modal kecil di lahan sempit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.